merupakan ketetapan baku yang pasti terjadi. Itulah makna kalimat Al-Hakim. Lanjut. Hal yang sama meriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Abu Malik dan Ad-Dahab serta lainnya dari kalangan ulama salaf. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Duhan ayat 4 yang artinya yang penuh hikmah. Yang penuh hikmah, Al-Hakim. Yufraku kullu amrin hakim, yang penuh hikmah. Apa maksudnya penuh hikmah? Yaitu dengan keputusan yang tetap. Dengan keputusan yang tetap. Maksudnya tidak dapat diganti, tidak bisa diganti, dan tidak dapat pula dirubah. Tidak bisa dirubah. Oleh karena itu sebelum diturunkan Lailatul Qadar besok, berdoalah kepada Allah sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Kalau sudah diputuskan besok diturunkan pada saat Lailatul Qadar, maka itu pasti akan terjadi karena ketetapan itu sudah baku. Adapun sebelum itu bisa jadi Allah merubahnya dengan doa-doa kita, tapi kita tidak tahu apakah terjadi perubahan atau tidak. Kalaupun kita merasa itu berubah, itu hanya pada ilmu kita. Hakikatnya pada ilmu Allah tidak ada yang berubah, karena Allah sudah tahu segala sesuatunya. Ikhwatal iman. Itulah kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar itu. Maka kita berada di bulan Ramadan tahun ini, masih yakni bulan atau awal permulaan bulan. Masih 10 hari pertama kita berada di bulan Ramadan. Artinya Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi berada pada 10 hari yang terakhir. Masih banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan malam kemuliaan, baik yakni berupa pelipat gandaan amal ataupun keberkahan dalam kehidupan dunia ini, atau bahkan yakni ketetapan takdir Allah Jalla wa'ala dengan ketetapan takdir yang baik. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, silakan, boleh. Nih. Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bertabrakan dengan itu antara yang disampaikan setiap Ramadan, bertabrakan dengan Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun manusia itu kematiannya, rezekinya, dan jodohnya itu. Iya. Baik. Para ulama membagi takdir itu dengan beberapa bentuk atau jenis, ya. Ada takdirul azali, takdir yang bersifat azali, yaitu yang ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan 50.000 tahun sebelum itu. Ada takdir al-umri, takdir yang terjadi pada setiap janin ketika usia 120 hari. Dan itu terjadi pada masing-masing manusia ketika berada di rahim ibunya. Dan tentunya penetapan takdir ini berbeda-beda waktunya antara kita dengan yang lain. Kenapa? Karena lahirnya kita, adanya kita berbeda waktunya. Maka penetapan takdir al-umri jenis kedua ini berbeda satu dengan yang lain. Ada yang disebut dengan takdirus sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan, yaitu diturunkan ketetapannya saat Lailatul Qadar. Ada azali, ada al-umri,
ada sanawi. Nah, yang pertama takdir azali yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Buka Muslim KBC 2272 ya. 2272. 2279 coba. Allah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun. Berapa? Cari di situ. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya pendek. Iya. 2277. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan atau takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Iya. Inilah yang disebut dengan takdir azali. Nabi SAW mengatakan, kataballahu al-maqadir al-khalaiq. Allah telah menakdirkan, menetapkan takdir seluruh makhluknya. Yakni kapan? Bi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum ada, bumi belum ada. 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah tetapkan takdir makhluknya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan saat itu arsy Allah berada di atas air. Padahal belum ada siapa-siapa. Yang ada ketika itu arsy, dan yang ada ketika itu adalah kolam. Bahkan kolam ini pertama kali dicipta dan diperintah menulis. Buka Tirmidzi 2155. 2155. Ini takdir apa? Takdir azali. Silakan. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Daud At-Tayalisi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Sulaim menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku pernah datang ke kota Mekah. Di sana aku bertemu dengan Atha bin Abu Rabah. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, penduduk Basra banyak yang memperbincangkan tentang masalah qadar. Ia berkata, wahai putraku, apakah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab iya. Ia kembali berkata, bacalah surah Al-Zukhruf. Aku pun membaca, yang artinya Hamim, demi kitab Al-Quran yang menerangkan sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Kitab, yaitu Lauhul Mahfuz di sisi kami, adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Az-Zukhruf ayat 4. Dia lalu bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Ummul Kitab? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia berkata, ia adalah kitab yang ditulis oleh Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya telah ditetapkan bahwa
Fir'aun termasuk penghuni neraka. Fir'aun termasuk penghuni neraka. Sudah ditulis. Fir'aunnya belum ada. Adam aja belum dicipta. Sudah ditulis bahwa Fir'aun adalah penghuni neraka. Lanjut. Di dalamnya juga telah tercatat firman Allah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sudah ditulis bahwa Abu Lahab adalah orang yang celaka. Orangnya belum ada. Wong Adam aja belum dicipta kok. Lanjut. Dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-Lahab ayat 1. Atok berkata, aku lalu bertemu dengan Walid bin Ubadah bin As-Samit, sahabat Rasulullah. Kemudian bertanya kepadanya, apa wasiat ayahmu ketika dia akan meninggal dunia? Ia menjawab, ayahku memanggilku dan berkata kepadaku, wahai putraku, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa dirimu tidak akan dikatakan telah bertakwa kepada Allah hingga kamu beriman kepada Allah dan kepada seluruh takdirnya, yang baik atau yang buruk. Jika kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada itu semua, maka kamu akan masuk neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah qalam atau pena. Iya, awwalu khalqi khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama dicipta oleh Allah Jalla wa Ala adalah al-qalam. Qalam yaitu pena. Terus ayatku lalu berkata, tulislah. Allah perintahkan qalam atau pena itu menulis. Kata Allah kepada qalam, uktub, tulislah. Apa kata pena? Ia menjawab, apa yang harus aku tulis? Madza aktub? Apa yang harus aku tulis? Apa jawab Allah Jalla wa Ala? Ayatku lalu menjawab, tulislah tentang qadar, apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi hingga akhir. Uktubil maqadiral khalaik ma huwa kainun ilal abad. Tulislah ketetapan takdir seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Jadi ini ketetapan takdir azali itu ditulis, Pak. Tapi ada yang namanya masyiah. Masyiah itu kehendak. Itu rukun takdir yang ketiga. Setelah al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah. Ada kalanya apa yang Allah tetapkan itu dikehendaki, ada kalanya tidak dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ini secara global, secara keseluruhan. Kemudian dirinci takdir al-umri, yaitu takdir setiap orang. Setiap orang seumur hidupnya, selama hidupnya. Kalau tadi kan seluruh makhluk, ini khusus manusia. Selama hidupnya, yaitu ditetapkan ketika bayi usia 120 hari. Muslim 2272. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari menjadi nutfah. Kemudian dia menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari. 40 hari menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. 40 hari segumpal darah. 40 120 hari. Berapa bulan? 4 apa 3? 4 bulan. Apa yang terjadi? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Diutus malaikat meniupkan ruh ke dalam janin itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Wa ya'muru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan menulis tentang 4 ketetapan takdir. Apa 4 ketetapan takdir itu? Yaitu mengenai rizkinya. Bikat birizki, tentang rizkinya. 2. Ajalnya. Wa ajali, ajalnya. 3. Amalnya. Wa amali, amalnya. 4. Dan celaka atau bahagia. Am sakiyun am sa'idun, celaka atau bahagia. 4 ketetapan takdir ini ditulis secara pribadi, setiap pribadi manusia, dan itu ditetapkan untuk seumur hidupnya. Nah,
baru masuk takdir jenis ketiga. Takdir apa? Takdir sanawi, yang ditetapkan rinciannya, yang dari Lauhul Mahfuz dalam satu kitab untuk selama 1 tahun. Dan kalau sudah diturunkan 1 tahun ini tidak bisa dirubah. Dan ini untuk kejadian seluruh yang ada di alam ini. Tapi cuman rentang waktunya berapa tahun? 1 tahun aja. Nanti setahun kemudian ditetapkan berikutnya. Jadi dalam perkara ini tidak bertentangan. Justru ini merupakan rincian. Kalau Nabi pada penjelasan takdirul azali, itu penjelasan penulisan takdir secara global. Adapun yang Lailatul Qadar itu penulisan penetapan takdir secara rinci untuk selama satu tahun. Nah, berarti kalau tidak bisa dirubah, tentu kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena pasti manusia akan berdoa yang baik. Tetapi yang harus dipahami, kita berdoa itu sendiri juga tergantung dari takdir. Kalau nggak ditakdirkan dia berdoa, nggak akan berdoa. Sekalipun dia hafal doanya. Pernah nggak kita menghafal doa tapi sampai hari ini malas berdoa? Ataukah tidak istiqomah berdoa? Kita hafal doa ini, doa itu. Tapi kenapa tidak istiqomah berdoa setiap hari? Kenapa? Untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu pun tergantung dari takdir Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan, kita nggak akan berdoa sekalipun kita hafal. Rek lali rek, wingi gak ndonga, ya wis takdiri kon gak ditungak, gak digampang no ndonga. Oleh karena itu semua itu dimudahkan oleh Allah, tergantung dari tujuan penciptaannya. Ahli neraka dimudahkan mengamalkan amalan ahli neraka sampai ujung hidupnya di dunia ini. Ahli surga dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan ahli surga sampai kematiannya. Sekalipun amalan itu hanya sedikit rentang waktu dalam hidupnya, di akhir-akhir menjelang kematiannya. Tapi itulah takdir Allah, celaka atau bahagia. Wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan. Satu lagi, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menerangkan bahwa Fir'aun itu takdirnya sudah ditentukan masuk neraka. Bila pihak dikatakan bahwa Nabi Musa disuruh menemui Fir'aun untuk mengajak ke arah kebenaran atau keislaman itu, apakah di balik peristiwa ini atau apa maksudnya terjadinya peristiwa ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, apakah Nabi Musa tahu kalau Fir'aun itu ahli neraka? Halo? Enggak tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwai pamannya Abu Thalib, apakah Nabi Muhammad tahu kalau pamannya itu bakal tidak mau beriman sampai mati? Nggak tahu. Karena itu perkara yang gaib. Apa yang akan terjadi besok itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada 5 kunci yang gaib kata Nabi. Buka Bukhari 545. Bukhari. Hati KW. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Kunci yang gaib ada 5.
Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. Bagaimana hakikat yang gaib itu? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nabi Musa tahu nggak kalau tongkatnya itu bisa membelah laut? Jangankan besoknya, ya kan? Saat itu menjelang laut itu terbelah. Nabi Musa nggak tahu kalau tongkatnya bisa membelah laut. Dia tahu setelah Allah firmankan, idrib bi asaqal bah, pukulkan tongkatmu ke laut. Pokoknya dia diperintah, dia nurut gitu aja. Sami'na wa ata'na, dikerjakan, terbelahlah lautan. Nabi Musa sendiri heran. Kalau kita ya kok heran ya, nggak tahu. Sebagaimana Nabi Musa nggak tahu kalau Fir'aun itu akhirnya tenggelam, nggak ada kesempatan lagi taubat, nggak ada pengetahuan tentang itu. Baik, habiskan. Yang kedua, 1. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. terus. Tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungan. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Apa yang ada dalam rahim tidak ada orang yang tahu. Sekalipun sekarang ada alat canggih USG 4 atau 5 dimensi, itu hanya sedikit sekali diketahui. Selain itu dia nggak tahu. Yang ketiga, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. kalau yang pertama apa yang akan terjadi, yang ketiga la ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan, yaitu apa yang akan dikerjakannya besok. Nggak ada yang tahu. Manusianya buat planning, buat rencana, buat program, yang merealisasikan adalah Allah Jalla wa Ala. 4. Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Iya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan yang kelima, dan tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. iya, wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana hujan akan turun. Karena manusianya bisa memprediksi, tapi Allah lah yang bisa memastikan semua itu terjadi atau tidak. Nah, oleh karena itu kita ini diperintah untuk beramal soleh, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ketika kita beramal soleh. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita sholat, ketika kita berdakwah, kita nggak tahu penentangankah, penerimankah yang kita akan hadapi, kita tidak tahu. Apa hikmahnya? Tujuannya adalah Allah hendak menilai siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, surah 67 pada ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa semua itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Bukan aktsaru amala, bukan yang terbanyak amalnya, tapi yang terbaik. Berarti apa? Allah melihat quality, kualitas, not quantity, bukan jumlah. Kualitas amalnya. Artinya apa? Bahwa Allah itu melihat bagaimana proses kita. Yang dinilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Nabi Nuh berhasil nggak mendakwai Kanaan? Nabi Ibrahim berhasil nggak mendakwai bapaknya Azar?
Nabi Muhammad berhasil nggak mendakwahi pamannya Abu Thalib? Bukan hasil orientasinya, apa? Proses. Allah melihat prosesnya. Bagaimana kau mendakwahi anakmu, bagaimana kau mendakwahi bapakmu, bagaimana kau mendakwahi pamanmu. Itu yang dinilai oleh Allah. Hasil kita serahkan kepada Allah. Tugas kita menyampaikan. Itulah yang dilakukan Nabi Musa, Pak. Tugasnya menyampaikan. Kon gelem gak gelem, buah urusanmu. Saya nggak tahu kau akan mengikuti aku atau tidak. Saya nggak tahu. Oleh karena itu, kalau kita memahami ini, kita dalam berdakwah kepada siapapun enak, nggak loro-hatian gitu. Dakwah ditentang, loro-hati, ngenes, mati kan. Ya, sudah biasa. Sampaikan yang penting kebenaran, sampaikan, diterima, alhamdulillah. Dan itu hidayah dari siapa? Allah. Kita nggak bisa intervensi hidayah Allah. Nabi hanya menyampaikan kebenaran kepada umat, sebagaimana kita pun menyampaikan. Tapi Allah menilai prosesnya. Jangan lantas anakmu kelapo gak sembahyang, wis tak kandhani kok. Tak kok nang masjid, lah kon dhewe gak nang masjid mengandani tok. Berarti prosesnya belum maksimal. Harus maksimal kita berproses. Rasulullah mendakwai pamannya terus tiap hari diajak masuk Islam sampai detik-detik menjelang kematiannya. Begitu meninggal tidak masuk Islam, selesai. Berarti kau bukan bagian golonganku. Berarti dia adalah musuhnya. Selesai. Nabi gak dengus jasadnya Abu Thalib, gak melihat. Siapa yang dipanggil? Ali. Ali, bapakmu mati, urusan. Rasul gak dengus. Padahal Abu Thalib sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, melindungi, mengayomi. Rasul dihargai dakwanya oleh orang-orang Quraisy, masih ada yang disungkani Abu Thalib. Setelah mati selesai. Berarti itu bukan bagian dari Rasulullah, karena mati dalam kondisi kafir. Selesai urusan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, di sini dituntut kita as-sabru 'alal adza. Karena perjalanan hidup manusia, pertama al-ilmu, harus dibekali dengan ilmu. Yang kedua al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu itu kepada orang-orang yang dekat di antara kita. Dan yang keempat as-sabru 'alal adza, yaitu bersabar di dalam menghadapi semua itu. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, termasuk bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua mengisi bulan ini dengan seluruh amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan ampunan darinya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.